Kamis 28 Maret tahun 2024 dalam acara pertemuan rutin dalam Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 1 Purworejo dalam keadaan sehat walafiat, tiada arang suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. SMK Negeri 1 Purworejo bisa hebat luar biasa. Terima kasih. Allah dan sehat kita oleh Allah sudah diberikan, maka jangan pernah kita menyanyiakan sehat, karena memang sehat itu diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang lain. Maksudnya orang kayak wong sehat kayak terus kon memang dan tidak diberikan kepada orang sehat. Contoh misalnya orang sakit itu kan diambil ketika sembuh, kecuali dosanya akan menjadi sesuatu dosa yang diampuni. Nah, diganti sakit kan, tapi kemudian kalau misalnya kesehatan kita tidak kita syukuri, kemudian kita nyapo males, tilawah males, nyambut males, taklim males, bahkan mau sekolah saja rasa-rasa, akhirnya kita jadi males, kita itu bertambah-tambah. Nah, males bertambah-tambah, maka kita menjadi cuek, kemudian Allah kita menjadi negatif dan menjadikan orang tidak nyaman bersama kita, orang bekerja sama dengan kita itu cegah, males, ketemu yola memang semangat, akhirnya itu bumerang untuk kita. Maka ibu-ibu ketika saya mengatur sehat, sehat, alhamdulillah, monggo kesehatan kita gunakan semaksimal mungkin selama kita diberi sehat. Selamanya akan menjadi ibu. Ibu hari ini ibu dalam keadaan berpuasa, dan dalam keadaan berpuasa itu doa kita tadi ijabah oleh Allah, gitu. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah dalam keadaan duduk berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Dan hari ini nanti insya Allah kita di akhir pertemuan ini kita akan berdoa bersama, memperoleh panjenengan kita terus satu hurufnya sudah berapa. Pokoknya kalau kita berpuasa itu apapun yang kita lakukan oleh Allah akan diberi pahala unlimited, sampai hanya Allah yang akan memberi pahala berlipat ganda, itu urusan Allah. Bu, ibu bangga ya jadi ibu. Pertama kali kita dipanggil ibu itu rasanya ya Allah, aku jadi wong wedok tenang. Dan karena memang ibu itu istimewa, tanpa mengesampingkan bapak, kalau itu kan maksud saya pemantapan jiwa kita, hati pikiran kita, bahwa kita harus bangga menjadi ibu karena ibu itu istimewa. Yang pertama, ibu itu oleh Allah dijuluki dengan sebaik-baik perhiasan, khairul mata'ud dunya. Jadi kita ini termasuk golongan perhiasan, sebaik-baik perhiasan. Nah, sebaik-baik perhiasan itu jadi luar biasa. Kalau ada emas, intan, berlian itu tidak pernah diucapkan sebagai khairul mata'ud dunya. Jadi sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita sholihah, dan kita punya peluang yang besar untuk menduduki posisi itu. Yang kedua, bahwa ibu itu sekolah, al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah utama dan pertama bagi anak-anak. Jadi kita itu mengakui dan saat menduluri seorang ibu, dia adalah sekolah. Maka tidak ada tipe. Kalau kita pengen generasi kita baik, generasi kita cerdas, generasi kita berkualitas, silahkan disiapkan ibu-ibu generasi yang karena memang dia adalah sekolah, bukan hanya sekedar sekolahannya sopir, nggak ya jujur sosok adiknya ini, adiknya mungkin angin deh, mereka apa juga mungkin sama, aduh ternyata saya sudah kok kita asli deh. Saya nulis yang pertama kok karena aku terus jadi berubah. Maka tugas kita itu
sebagai istri, kemudian sebagai ibu yang butuh melakukan itu dari tahun ke tahun kita butuh mengupgrade ilmu kita menghadapi anak-anak kita. Kemudian kita sebagai anggota masyarakat tonggo tengen kiwa ngarep budi yo karakter beda-beda. Kemudian peran lain yang ibu-ibu jadi guru, muridnya dari tahun ke tahun itu ya berbeda, koncone kerja ya beda-beda. Nah ini yang kemudian maka apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tadi kita harus bangga jadi ibu, di sisi lain kita diberikan potensi, tapi tugas fungsi pokok kita juga berat kalau dianggap itu sesuatu yang berat. Tetapi ada sesuatu yang mungkin harus kita lakukan, yang mungkin ini bisa kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah berbanyak syukur. Di awal bulan Maret terus bahwa mungkin syukur terima apa NNI gitu ya, tidak mudah, beda lebih belah pasrah kalau kemudian mensyukuri apa yang diterima. Kalau bersyukur itu sebenarnya sudah melalui proses ikhtiar, dungo, kemudian ketika Allah takdirkan ya iki lo olehmu, ya wis bersyukur alhamdulillah. Tetapi sudah berarti ini jalan rezeki kita yang harus kita syukuri. Maka ketika kita bersyukur, hati kita itu menjadi lama. Ya wis lah, pokoknya apa-apa ini wis langsung dikembalikan pada ya iki lah apa yang Allah berikan. Allah berikan karena ilmu. Ingatlah hanya mengingat Allah itu menjadi tenang. Nek syukur itu kepada Allah. Syukur itu kepada siapa Bu? Kepada Allah. Syukur itu apa Bu? Syukur itu matur nuwun. Tiang itu nek matur nuwun tujuannya matur nuwunnya kapan? Lebih cepat. Itu secepat mungkin ketika mendapatkan pemberian. Boten kayak saat ini saling maringin, saling matur nuwun. Sesuk kan rasanya wis beda. Maka ketika kita bersyukur itu tidak harus setiap saat kita bersyukur dengan pola kita masing-masing. Maksudnya ketika singkat alhamdulillah, berikutnya kita menggunakan apa yang kita miliki itu, terus kemudian amal-amal soleh yang lain monggo sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sing buat sedekah sesuai, sing buat ilmu pengetahuan juga diperkuat di situ, yang mungkin punya potensi-potensi yang lain membuat kita dengan sebaik-baiknya untuk menjaga stabilitas iman. Yang ketiga, teruslah belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Jadi kewajiban bagi seorang muslim itu untuk ilmu dari aliman yang lahat meskipun sampai tua. Kenapa? Tua sedekah dari hamba Allah sampai peran lain. Kemudian kita ini kan di rumah. Satu kita jadi dokter, pernah jadi dokter Bu, pernah jadi perawat, pernah jadi psikolog, pernah jadi cleaning service. Kita amal cahnom yang kita mulai orang garing istilah bahasa anak-anak sekarang disuruh untuk gaul. Tapi amal orang yang lebih tua, kita juga harus menunjukkan kita itu orang bersaing. Nek amal wong pinter orang ketok duduk, nek amal wong duduk ojo minter ini.
Indonesia